Prancis dan Italia adalah dua negara yang berbatasan langsung dengan bahasa dan budaya berbeda, memiliki perbatasan darat sepanjang 515 km yang terbentang dari Mont Blanc hingga pantai Mediterania. Kedua negara merupakan anggota NATO yang saling bersaing di berbagai bidang. Persaingan kedua negara bukan saja dalam olahraga sepak bola, baik dalam Piala Dunia maupun UEFA Champions League, tetapi pula di industri pertahanan. Baik Prancis maupun Italia mempunyai industri pertahanan yang cukup maju, namun hanya sedikit industri pertahanan tersebut yang kepemilikannya murni oleh entitas Prancis atau Italia, hanya tanpa melibatkan pemegang saham dari negara Eropa lainnya. Dalam industri dirgantara, Italia tidak dapat menyaingi keunggulan Prancis untuk produk pesawat tempur karena Paris memiliki produk dalam negeri yaitu Rafale, sedangkan Roma tidak mempunyai produk pesawat tempur sendiri dan lebih memilih bergabung dalam Eurofighter Consortium bersama 3 negara Eropa lainnya. Menyangkut industri pertahanan yang bersifat pan-Eropa, Prancis menjadi tuan rumah dari Airbus SI, sedangkan Italia memiliki Leonardo SPA. Walaupun saham terbesar dipegang oleh pemerintah Italia. Terdapat pula Thales Group di Prancis yang merupakan salah satu raja pembuat elektronika Eropa, di mana Thales bekerja sama dengan Leonardo membentuk Thales Alenia Space yang bermarkas di Cannes, Prancis. Thales Alenia Space tercatat sebagai salah satu pemain bisnis dirgantara Eropa dengan fokus pada pembuatan satelit. Firma yang berdiri sejak tahun 2007 ini merupakan salah satu produsen satelit antar bangsa. Selain Airbus Defence and Space, Lockheed Martin Space, Boeing Defence Space and Security, dan Northrop Grumman. Selain pemain dari Eropa dan Amerika Utara, pembuat satelit yang tersisa adalah Rusia dan Cina. Bisnis satelit merupakan bisnis yang penuh risiko dari sisi bisnis, selain memerlukan penguasaan teknologi tinggi. Sebagaimana bisnis pertahanan, bisnis produksi satelit membutuhkan juga dukungan politik dari negara pembuat satelit. Tanpa dukungan politik, sulit bagi pembuat satelit untuk memenangkan pasar internasional, karena setiap negara yang menjadi tuan rumah industri satelit memberikan dukungan politik kepada industri tersebut. Bisnis satelit telah lama menjadi bagian diplomasi negara pembuat satelit. Sebagai ilustrasi, selama era 1970-an hingga 1980-an, Indonesia senantiasa memakai satelit yang diproduksi oleh Amerika Serikat dan diluncurkan memakai wahana roket milik negeri asal Jennifer Capriati. Indonesia sejak 1976 sudah menjadi anggota klub pengguna satelit dunia, di mana jenis satelit yang diadopsi adalah satelit komunikasi. Sejak terlibatnya swasta dalam bisnis satelit komunikasi di negeri ini, sejumlah satelit telah diluncurkan dengan menyandang beberapa nama. Hingga tahun 1990-an, satelit komunikasi yang dibeli dan dioperasikan oleh Indonesia selalu menyandang nama Palapa. Akan tetapi, kini namanya beragam seperti Telkom, Brisat, dan Nusantara. Meskipun demikian, BUMN Telekomunikasi yakni PT Telkom Indonesia Tbk tetap menjadi pemain utama dalam bisnis satelit di negeri yang pernah dijajah oleh Prancis secara tidak langsung ini. Untuk kepentingan komunikasi pertahanan, Indonesia sejak 1976 setia memakai satelit komunikasi komersial. Selama sekitar 40 tahun, Kementerian Pertahanan dan TNI menjadi konsumen Telkom untuk jasa layanan komunikasi satelit, di mana terdapat sejumlah transponder satelit milik BUMN itu yang dialokasikan bagi kepentingan pertahanan secara cuma-cuma. Sejak satelit Brisat milik PT Bank Rakyat Indonesia Tbk diluncurkan dari Kourou, Guyana, Prancis pada pertengahan 2016, Kementerian Pertahanan dan TNI memakai pula sejumlah transponder dari satelit yang dibikin oleh Thales Alenia Space tersebut. Sebagaimana penggunaan transponder satelit milik BUMN Telekomunikasi, pemakaian transponder satelit kepunyaan BUMN Perbankan tanpa biaya sama sekali alias gratis. Menteri Keuangan tahun lalu telah menyetujui program satelit pertahanan menjadi bagian dari penetapan sumber pembiayaan atau PSP. Program bernilai 300 juta US dollar tersebut akan menggunakan pinjaman luar negeri atau PLN untuk pembiayaannya. Sejak tahun 2021, Airbus Defence and Space dan Thales Alenia Space telah melirik program itu.
di mana kedua firma Eropa sudah melaksanakan berbagai lobby. Dalam perkembangan terakhir, pemerintah Prancis memutuskan berdiri di belakang Airbus Defence and Space, sebagaimana dinyatakan Menteri Angkatan Bersenjata Sébastien Lecornu saat menerima lawatan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Paris belum lama ini. Sementara itu, Menteri Pertahanan Italia, Guido Crosetto, mengungkapkan posisi pemerintah Italia yang mendukung Thales Alenia Space ketika menyambut kunjungan mitranya dari Indonesia beberapa waktu silam di Roma. Pertanyaannya adalah tipe satelit apa yang hendak dibelanjakan oleh Jakarta dengan memakai uang sebesar 300 juta US dollar. Indonesia mempunyai kebutuhan terhadap satelit komunikasi pertahanan sebagaimana dicerminkan oleh proyek gagal di lingkungan Kementerian Pertahanan pada dekade lalu. Namun, eksistensi satelit komunikasi pertahanan saat ini nampaknya tidak terlalu mendesak, karena kebutuhan itu dapat dicakup oleh satelit yang dioperasikan oleh PT Telkom Indonesia Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Merupakan tindakan yang membuang-buang sumber daya apabila Kementerian Pertahanan hendak melaksanakan satelit jenis tersebut saat ini, di tengah masih banyaknya transponder satelit milik BUMN perbankan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Terdapat indikasi kuat bahwa Indonesia akan memanfaatkan sebaik-baiknya PLN untuk mengakuisisi satelit tipe Earth Observation. Satelit Earth Observation merupakan satelit yang mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi pertahanan dan fungsi sipil alias komersial. Dengan adanya kecenderungan memanfaatkan utang 300 juta US dollar untuk membeli satelit Earth Observation, secara tidak langsung Indonesia akan mengoperasikan satelit mata-mata. Hal demikian akan menguntungkan bagi Indonesia agar dapat mengintip negara-negara lain di kawasan Indo-Pasifik, termasuk untuk memastikan apakah di bagian atap fasilitas militer asing di rantau ini terdapat tulisan seperti First Infantry Brigade atau tidak. Salah satu hal krusial dalam pengadaan sistem senjata di dunia adalah apakah terdapat komponen buatan Amerika Serikat atau tidak di dalamnya. Apabila terdapat komponen asal negeri kelahiran Chris Evert, secara otomatis sistem senjata tersebut terikat pada ITAR. Airbus Defence and Space nampaknya akan menawarkan sejumlah keunggulan pada tawaran satelitnya, termasuk ITAR Free, alias tidak adanya satupun komponen satelit yang diproduksi oleh firma Amerika Serikat. Dengan ITAR Free, perusahaan yang berbasis di Prancis tersebut tidak membutuhkan izin ke Washington agar komponen produksi Waksam dapat dipasang pada satelit Earth Observation yang dipesan oleh Indonesia. Sampai saat ini masih belum terdapat informasi kredibel mengenai tawaran Thales Alenia Space agar firma itu dapat memboyong uang 300 juta US dollar ke Italia. Apakah perusahaan tersebut akan menawarkan pula satelit yang berkategori ITAR Free? Agar dapat bersaing dengan produsen satelit negeri jiran, Thales Alenia Space harus memiliki tawaran yang unik dan spesifik. Dukungan politik dari pemerintah Italia saja tidak cukup tanpa adanya tawaran yang dapat menyaingi proposal dari Airbus Defence and Space. Nah, sobat semua, berikan pendapat Anda di kolom komentar.